Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala mutatali alaihi wa wasi karami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan taqumu bi ba'di ma yajibu alaina li sawabi ni'ami. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata ayunina Muhammad sofatu soffah wa khairatul khalqil mursalin nasi kafah basyira wa nadhiran baina yaday sa'ah wal mab'uthi rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin wa ala kulli man ihtada bihadhil mubarak wa nahaja nahjal qawim wa salaka tariqahul mustaqim. Qala wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja sad'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun wal hadirat, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wa ma'asyiral muslimat wa zumratal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan sampai kapanpun ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berhenti. Bahkan seorang manusia tidak meminta pun Allah akan memberi, akan memberikan nikmat-nikmat kepada kita semuanya, yang kita semua meskipun menggunakan ilmu hitung yang paling canggih, menggunakan kalkulator yang lebih mahal, kalkulator merek Eropa ya, yang bisa menghitung sampai di atas triliunan misalkan, kita akan menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan bisa. Dan salah satu nikmat yang pagi ini yang harus kita syukuri adalah nikmat kita bisa melanjutkan, bisa bersamakan dalam pengajian tafsir Sofatut Tafasir, yang mana pagi ini kita telah sampai pada edisi yang 161. Ini perjuangan yang tidak akan pernah berhenti ya. Dulu kita mulai edisi yang pertama ketika rumah ini, gedung ini, pesantren Geria Quran Manal Islam saat itu masih bernama Surakarta, dan saat itu kita masih berupa rumah yang sangat kecil. Ini dulu masih monster biasa, belum ada keramiknya ya. Sampai kita hari ini kita sudah berada di gedung yang sebelah, gedung 2 lantai, meskipun yang sini tetap 1 lantai, istiqomah dengan 1 lantai. Tapi insya Allah ya, dalam tidak berapa lama lagi kita sekarang bermimpi, cepat atau lambat dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan segera dengan wasilah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Muhammad, sallu ala sayyidina Muhammad. Dengan wasilah kita cinta kepada Al-Qur'an, kita dimudahkan dekat-dekat ini, tahun ini atau tahun depan, syukur bisa lebih cepat, kita akan bisa membangun masjid pesantren, termasuk membangun gedung pesantren untuk asrama putra, sekaligus hal-hal yang terkait Geria Quran Manal Islam, masjidnya. Semoga kita dimudahkan. Semoga tahun depan kita sudah bisa sholat berjamaah di masjid kita. Baik, maka oleh karena itu
kita perlu yang namanya merangkai mimpi ya. Maka dikatakan seorang pemimpin itu awalnya seorang pemimpi. Pemimpi kemudian ditambahi N menjadi pemimpin. Oleh karena itu tidak boleh kita berhenti untuk bermimpi. Asal jangan kebanyakan tidur ya. Kalau kebanyakan tidur maka mimpinya itu bukan mimpi yang akan terwujudkan, tapi mimpinya hanyalah bunga tidur. Maka saya pernah menyampaikan bahwa ada 3 macam mimpi. Pertama, mimpi dari Allah, ini mimpi yang benar. Yang kedua, mimpi karena hadis nafsi, pembicaraan yang ada sebelum kita tidur. Dan yang ketiga adalah mimpi karena gangguan setan ya. Semoga kita semuanya diberikan mimpi-mimpi yang baik, bukan adghasu ahlam, bukan mimpi bunga tidur, bukan, tetapi mimpi yang insya Allah ya, insya Allah akan dimudahkan. Termasuk mimpi kita akan menghatamkan sifat tafsir ini, semoga bisa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini sudah sampai juz 10 ya. Kita sampai juz 10 itu kita membutuhkan waktu 160 pertemuan. Berarti untuk menghatamkan juz 30 kurang lebih kira-kira kita butuh 320 pertemuan lagi. Kalau 1 pekan itu 1 pertemuan dan setahun ada 50 apa? Ada 50, kurang lebih 52 pekan. 52 pekan dikurangi pekannya aktif misalkan 42 pekan. Berarti kalau sekitar 42 pekan sampai 300 kita perlu waktu sekitar 7 tahun atau 8 tahun khatam. Kemungkinan kalau kita masih diberikan umur yang panjang dan kalian masih setia dengan Kriya Quran Manal Islam, yang insya Allah bulan depan saya Ustadzah Mukminah ya, Ustadzah Amalia Mukminah, untuk bulan depan dalam milad Manalul yang ke-11 kita akan berganti nama insya Allah. Namanya bukan Kriya Quran Manal Islam Indonesia, dan namanya bagaimana nanti logo yang terbaru dan nama yang baru tunggu saja bulan depan bersamaan dengan milad, acara milad. Dan semoga nanti sebelum milad ada beberapa agenda acara ya. Agenda acara sekitar seminggu full ya. Ada tasmik 30 juz misalkan dan lain-lain. Kemudian ada pembacaan Rotibul Hadad atau yang lain. Ada seminar tentang logo baru Manarul dan nama baru dan yang lain. Intinya nanti akan kami bahas dalam rapat raker internal dalam beberapa pekan ke depan. Khawatir rahimakumullah, pada pertemuan terakhir di pekan yang lalu ya, edisi ke-160, kita sudah sampai ayat ke-55 dari surah At-Taubah. Kita lanjutkan ayat yang ke-56 dari surah At-Taubah. Yahlifuna billahi lakum. Bentar, 56 ya. 56 bentar. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Dan mereka, ini orang-orang munafik, mereka bersumpah demi Allah, innahum laminkum, sesungguhnya mereka termasuk di antara kalian semuanya. Orang-orang munafik ketika bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan kami bagian dari kalian. Itu menjadi sunnah segala zaman ya. Orang-orang munafik mereka selalu merasa bagian dari orang beriman. Wa ma hum minkum, padahal mereka orang-orang munafik ya tidaklah termasuk di orang-orang di antara kalian. Mereka itu bukan orang yang beriman ya. Mereka itu orang-orang kafir ya. Bedanya kalau orang kafir itu casingnya kelihatan jelas kafir. Kalau orang-orang munafik casingnya iman tapi dalamnya rusak. Ini munafik. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan ayatul munafik salas. Ada 3 tanda orang munafik. Idza hadasa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia menyelisih janji. Wa idza tumina khana, ketika diberikan amanah khana, dia berkhianat. Makanya jangan pernah memberikan amanah, jangan pernah percaya kepada orang-orang munafik. Kalau dalam istilah orang Jawa itu, kalau sekali dibohongi maka tidak akan pernah lagi akan mempercayai. Sekali lagi mengkhianati maka pantang untuk percaya lagi. Kalau orang Indonesia mengatakan tiada maaf bagimu ya, karena sudah membohongi. Oleh karena itu saya sampaikan di pertemuan yang kemarin ya, di pertemuan yang pekan yang lalu, kita seorang mukmin, seorang muslim, wabil khusus para santri-santri, santriwan, santriwati ya, jangan pernah sekali-kali berniat untuk membohongi.
Anda mungkin bisa membohongi seorang manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ya. Di sana ada yang merekam semua amal manusia. Allah perintahkan malaikat raqibun atid untuk mencatat setiap amal kita. Walakinnahum qaumun yafraqun, tetapi mereka adalah kaum yafraquna, yang mereka takut. Maksudnya takut kepada kalian. Orang munafik takut kepada orang beriman. Kalau seandainya orang beriman itu membunuh orang munafik, sebagaimana orang-orang musyrik diperangi oleh orang-orang yang beriman. Jadi mereka berlindung di balik ucapan mereka supaya cari aman dan cari selamat. Ya. Maka disebutkan dalam ayat selanjutnya yang menggambarkan betapa mereka begitu semangatnya untuk Untuk mencari perlindungan ya. Lau yajiduna malja'an. Kalau seandainya mereka menemukan yang namanya benteng, tempat berlindung, tempat yang aman bagi mereka, au magharat, atau goa-goa, atau tempat bawah tanah yang mereka bersembunyi, saradi bayaktafuna fiya tafsirnya. Lorong bawah tanah yang mereka bersembunyi di situ, au muddakhala, atau tempat masuk yang meskipun itu tempatnya sempit sekalipun, lawal lau ilahi, maka mereka akan berpaling padanya, artinya berpaling mencari tempat persembunyian. Wahum yajmahuna. Ini yajmahuna dari istilah al-farasul jamuh ya, kuda yang berlari liar atau istilahnya kuda liar. Makanya kita jangan sampai minum susu kuda liar. Nggak bisa diminum karena kudanya liar. Wahum yajmahun, dan mereka lari kencang. Artinya orang munafik itu mereka begitu bencinya kepada orang beriman sampai kalau mereka menemukan kesempatan untuk lari, celah yang mereka bisa bersembunyi, mereka akan lari. Demikianlah ya dalam kehidupan ini kita dimanapun kita berada ya, dalam sebuah keluarga besar, keluarga kehormatan dan yang lain, kita punya aturan-aturan ya. Sehingga biasanya kalau orang-orang Indonesia mengatakan aturan dibuat untuk dilanggar. Makanya saya masih ingat ketika di Jebres ya. Ketika di Jebres kan pernah kejadiannya. Ketika tidak ada bangcu itu aman-aman saja. Karena memang nggak ada aturan kan, bebas kan. Tapi ketika ada bangcu malah ada orang kecelakaan. Dulu kena kejadian lah ya. Di bangcu di Ngoresan itu ada seorang anak yang pernah kecelakaan, ketabrak, itu malah justru setelah bangcunya dipasang. Artinya apa? Ini salah satu di antara kalau orang sudah ingin udah nggak seneng ya, biasanya nggak pakai bangcu biasa, akhirnya apa? Ada aturan pun mereka mencari celah bagaimana untuk sama ya, dalam kehidupan pesantren di sana ada aturan ya, ada tata tertib, dan tentunya ke depan insya Allah sebentar lagi kita akan segera memfikirkan untuk tata tertib di pesantren ini, sehingga nanti kita pasang dan semua bisa membaca ya tata tertibnya, baik yang untuk putra maupun putri. Dan tentu aturannya ada perbedaan ya, antara putra putri tentu ada perbedaan. Secara umum sama ya, secara keberagamaan sama, cuma ada titik yang mungkin berbeda. Misalkan ada beberapa, misalkan masalah pakaian tentu berbeda antara putra dengan putri, antara kemudian bagaimana proses mengaji, bagaimana mengenai masalah waktu, ada perbedaan. Tetapi secara umum nanti ada aturan yang sama antara santri putra dan santri putri. Maka ditunggu aja, akan segera kita riliskan untuk tatib yang baru ya, dekat-dekat ini. Wa minhum may yalmizuka fi shadaqah, di antara mereka ada yang mencelamu. Wahai Muhammad, di antara orang-orang munafik ada yang mencelamu terkait fi shadaqati, terkait mengenai pembagian ghanimah, pembagian sedekah infak. Fa in utu minha radu. Fa in utu minha, kalau mereka diberi dari sedekah itu, radu, mereka senang. Kalau dikasih bantuan mereka senang, dikasih infak sedekah mereka senang. Tetapi wa illam yu'ta minha, kalau mereka tidak dikasih, idahum yaskhatun, tiba-tiba mereka benci kepadamu, mereka mencelamu. Itu sifat kebanyakan manusia ya. Kalau ada bansos dikasih luar biasa senangnya, kalau nggak dikasih ngamuk ya. Justru sebenarnya ya, kalau orang dikasih itu malah susah sebenarnya. Kenapa susah? Karena orang lain menganggap saya ini orang nggak punya. Tetapi memang
semua hendaklah berlaku secara wajar ya. Jadi ada memang di sana ada pembagian, ada sedekah infak itu dzalika fadlu yu'tihi may yasha, itu adalah anugerah Allah diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, yu'tihi may yasha. Lah sama orang-orang munafik dulu ketika habis peperangan, mereka tidak dikasih harta rampasan perang, mereka marah. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW ketika beliau membagi ghanimah perang Hunain, maka datanglah seorang laki-laki dari orang-orang munafik, namanya adalah Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini seorang orang yang pada akhirnya melahirkan generasi orang-orang Khawarij ya. Saat itu Dzul Khuwaisirah itu mengatakan kepada Rasulullah, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Muhammad, kamu berbuat adillah ya. Sesungguhnya kamu belum membagi ghanimah secara adil. Kata Rasulullah, "Wailaka, celaka ente wae." Dzul Khuwaisirah, ente celaka. "Illam a'dil," kalau aku tidak adil, faman ya'dil. Terus yang kamu anggap adil itu siapa ya? Maka lanjutan ayatnya, walau annahum radu ma atahumullah, kalau seandainya mereka meridhoi yang Allah berikan, yang Rasul berikan kepada mereka, maksudnya mereka qanaah, menerima bagian mereka. Tapi memang yang paling susah dalam hidup itu qanaah ya. Qanaah itu menerima pemberian yang kita dapatkan, itu qanaah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Beliau mengatakan, kalau Anda punya hati yang qanaah, maka Anda itu setara dengan raja dunia ya. Raja itu kan dia disebut raja karena dia anggap dia punya. Sama orang yang qanaah, kenapa dia dikatakan punya? Karena dia seorang yang menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau justru orang yang diberi dan selalu merasa kurang, sebagaimana kata Rasulullah, seandainya manusia itu diberikan satu lembah emas ya, lembah isinya emas semuanya, mereka akan minta lembah yang lain. Terus itu mereka tidak akan berhenti meminta lembah emas. Wala yamla'afahu illa turab. Maka kalau orang masih hidup itu kan saya sering mendefinisikan ya. Kalau saya ngisi pengajian, siapakah manusia itu? Manusia adalah makhluk yang punya potensi rakus. Dia ingin meraih semua di dunia, ingin didapatkannya, dan ketika semua yang ingin didapatkannya itu ingin diraih, ternyata kematian lebih cepat dari semua keinginannya itu manusia. Makanya Rasul mengatakan wala yamla'afahu illa turab, maka tanahlah yang nanti akan memenuhi mulut manusia. Makanya kalau orang hidup tuh keinginannya macam-macam ya. Kalau seandainya saya sekarang minta kalian siapkan pulpen, siapkan kertas, kemudian saya perintahkan kalian tulislah apa saja keinginan kalian 30 tahun yang akan datang. Kira-kira kalian bisa menulis mungkin banyak sekali, bisa ratusan bahkan bisa ribuan keinginan. Benar gak? Tapi itu orang hidup. Tapi kalau orang mati nggak punya keinginan apa-apa, keinginannya cuma satu, husnul khotimah. Ini keinginan orang yang mati. Makanya orang hidup itu selalu lihat ini pengen, apalagi kalau orang biasa nonton TV ya, lihat iklan ini pengen beli. Ini namanya korban iklan ya. Makanya jangan sering nonton TV, jangan sering nonton iklan TV ya. Dan dikhawatirkan semua lihat iklan mesin cuci pengen beli mesin cuci. Lihat iklan mobil pengen beli mobil. Akhirnya semua pengen dibeli ya. Lihat iklan Pulau Bali pengen beli pulau. Nah, ini misalkan ini manusia tuh rakusnya ada ya. Itu ada orang kayak dunia tuh ada ya. Kalau orang sudah sekenal kayak pemain bola yang Cristiano Ronaldo misalkan atau Messi ya, itu bisa beli pulau tuh bisa. Mereka uangnya tuh udah tingkatannya ribuan triliun uang mereka. Makanya kalau orang tuh nuruti keinginan saja, maka nggak akan selesai. Maka yang paling membuat kaya itu kata Rasulullah, innamal ghina nafsi. Yang namanya kaya itu ya kaya jiwa. Makanya banyak orang yang rumahnya magrong-magrong, rumahnya luas 5 lantai ya, dibangun di atas 1 hektar, ada fasumnya saja itu udah berapa ribu meter misalkan. Tapi kenapa dia nggak merasakan ketenangan?
dia merasa kurang terus. Tapi ada sebaliknya orang yang biasa ya, dia tinggal di gubuk reot ya, makanannya sederhana, tiap hari tahu tempe ya. Kemudian sayurnya juga sayur dari ramban sendiri, misalkan nanam sendiri. Tapi kenapa dia merasakan ketenangan yang luar biasa? Kenapa? Dia seorang yang pertama, dia seorang yang qanaah dan bersyukur. Yang kedua, dia seorang yang senantiasa melihat bahwa dunia itu hanyalah sebuah sesuatu yang lewat sebentar saja. Manusia itu kan kalau kita lihat dia lahir diadani, meninggal diikomati. Jadi manusia tuh hidupnya tuh antar adzan dan iqomah, singkat ya. Kira-kira adzan iqomah berapa menit? Ya, artinya manusia hidup hanya 10 menit. Artinya sangat cepat sekali ya antara adzan wal iqomah ini. Maka mari ya, mengenai bagaimana menyikapi dunia ya, kita sikapi dengan sikap zuhud ya. Zuhud itu bukan berarti kita meninggalkan gemerlap dunia. Zuhud kemudian bukan berarti kita kemudian nggak mau ke mall, bukan. Nggak mau ke hipermarket, bukan. Nggak mau naik mobil, bukan. Zuhud bukan berarti kita nggak mau naik pesawat, bukan. Tapi zuhud adalah bagaimana kita meletakkan semua keinginan dunia itu hanya ada di tangan kita dan nggak sampai tersep masuk ke dalam hati kita. Kalau sampai itu semua masuk ke dalam hati kita, ini akan mengganggu proses berjalannya kehusukan kita ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, maka kita hilangkan semua urusan dunia ya. Kita sholat menghadap Allah. Jangan sampai sholat inget centong, sholat inget pakaian belum dijemur, sholat inget kunci hilang, sholat inget pokoknya inget yang lain, sehingga kemudian kita terganggu. Oleh karena itu ketika kita sholat, jangan sampai kita sholat itu dalam kondisi sisa tenaga kita, kecapean, kemudian dibel, buanter, tangi, kelihatan terpaksa langsung ambil wudhu, setengah sadar kemudian langsung masuk barisan, lupa ya. Ada orang sholat tuh kadang kelupaan ya. Kelupaan ketika dia sholat karena tergesa-gesa ya. Dia pengen ngejar sop yang pertama, dia naik motor bawa helm ya. Bawa helm, dia kemudian masuk masjid lupa, nggak nyantol ke helm sih. Di sholat masih pakai helm. Artinya apa? Itu kita perlu yang namanya fokus ya, khusyuk dan fokus. Kemudian waqalu hasbuna, dan mereka mengatakan hasbunallah, Allah yang nikmat Allah yang akan mencukupi kami, sayu'tinallahu, maka Allah akan memberikan kita min fadlihi, dan dari anugerahnya, wa rasuluh, dan begitu juga rasul ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita dari karunia-Nya, itu bisa macam-macam, bisa sedekah atau bisa ghanimah atau hal-hal yang lain yang lebih baik dari semua itu ya. Inna ilallahi raghibun, sesungguhnya kita ini ilallahi raghibun, senang kepada Allah, artinya senang kepada ketaatan, senang kepada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam bahasa Arab kalau ada kata walau, seandainya, maka itu mesti membutuhkan jawaban. Seandainya Anda datang, aku akan memuliakan Anda. Kalau seandainya Anda tidak setoran, maka Anda akan saya hukum, misalkan. Ada jawabannya. Maka di sini walau annakum radu ma atahum, itu ada jawabannya. Jawabannya dibuang. Apa itu? Lakana khairal lahum. Seandainya mereka meridho kepada yang diberikan kepada mereka, maka tentu lakana khairal lahum, itu menjadi hal yang baik untuk mereka semuanya. Baik, demikian untuk materi pagi ini, edisi ke-161. Kita telah membahas ayat ke-56, 57, 58, dan 59. Untuk ayat selanjutnya membicarakan mengenai bagaimana cara membagi sedekah atau zakat. Akan kita lanjutkan. Jika ada umur yang panjang, jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita melanjutkan tafsir lagi ya. Demikian aku qouli hada, semoga Allah berlimpahkan rahmat bagi kita semuanya. Nad'u lakumus salamah wa taufiq wal inayah wal maghfirah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.